الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Waba'ad, hadirin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali berkumpul, bermuajahah. Semoga Allah senantiasa menguatkan setiap langkah kita, mengistiqomahkan kita di dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, insyaallah. Beriring salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada segenap keluarga, para sahabat, semoga kepada kita semua insyaallah. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi. Kita sudah melampaui dua pembahasan. Yang pertama muqaddimah, yang kedua adalah tentang fisik dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pakaian Nabi Muhammad SAW. Baik, saya ringkas berbicara tentang pakaian Nabi, ringkas menjadi 6 pokok pembahasan, dikuatkan dengan beberapa hadis yang ada. Pertama adalah bahwa pakaian Nabi Muhammad SAW, beliau Nabi kita Muhammad sangat suka menggunakan pakaian berwarna putih. Kemudian beliau juga suka menggunakan baju gamis, panjangnya sampai pergelangan tangan, dan jenisnya adalah katun dari Yaman. Ada dua hadis yang saya kutip. Yang pertama adalah dari At-Tirmidzi atau Turmudzi, karena beliau dari Turmud. Yang kedua adalah dari Bukhari dan Muslim, atau disingkat dengan muttafaqun alaihi. Disebutkan di sana dalam hadis atau diriwayatkan oleh Tirmidzi, pakaian yang paling disenangi Rasulullah adalah gamis. Hadis yang kedua adalah pakaian yang paling disenangi Rasulullah SAW adalah kain hibar, jenis pakaian katun dari Yaman. Yang pertama. Yang kedua, saya bacakan dulu, nanti baru kita berbicara hikmahnya. Yang kedua adalah pakaian beliau suka menggunakan cincin, atau beliau menggunakan cincin dari perak dikenakan pada jari tangan kanannya. Cincin Rasulullah dalam riwayat disebutkan terbuat dari perak, sedangkan permatanya dari Habsyi atau dari Ethiopia, Habasyah. Kemudian yang ketiga adalah beliau suka atau menggunakan surban berwarna hitam. Beliau pernah mengenakan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, berkhutbah di hadapan umat dan beliau menggunakan sorban berwarna hitam. Yang keempat, beliau menggunakan sarung pas pada betisnya di atas mata kaki. Nanti kita bahas ini.
Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau memakai sarung yang tingginya mencapai setengah betisnya. Kata Utsman, demikianlah cara bersarung sahabatku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang lain, yang kelima adalah menggunakan satu gelas untuk minum. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, sungguh ke dalam cangkir ini telah kutuangkan berbagai minuman untuk Rasulullah SAW, baik itu untuk air nabidh atau air kurma. Ya, air nabidh itu air yang direndam oleh kurma. Kemudian madu ataupun susu. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, ya, pakaian yang dipakai oleh Rasulullah itu adalah, atau sesuatu yang suka dipakai oleh Rasulullah, ya, beliau suka menggunakan wangi-wangian, ya, atau minyak wangi. Dalam satu sabdanya disebutkan, atau dua, wangian laki-laki ialah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Ini berbeda dengan perempuan. Ya. Kalau perempuan itu, ya, yang cemerlang warnanya dan tersembunyi baunya. Jadi perempuan itu sebenarnya ada larangan untuk, ya, menggunakan wangi-wangian yang terlalu kuat, ya, karena bisa saja itu menjadi fitnah. Yang kedua hadisnya adalah dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah menolak minyak wangi. Berarti Nabi itu memang sering pakai minyak wangi. Pertanyaannya kan, apakah Nabi itu bau kemudian pakai minyak wangi? Ya tidak. Ya. Tapi biar kemudian memberikan wangi dari apa yang dikenakan, apakah pakaian Nabi atau badannya, maka beliau sangat suka sekali menggunakan minyak wangi, bahkan nggak pernah menolak jika diberikan minyak wangi. Hadirin rahimakumullah. Ini hikmahnya. Yang pertama, hikmah yang kita bisa dapatkan adalah bahwa berpakaian adalah bentuk memberikan hak kepada badan. Ya. Jadi hak badan kita itu adalah ditutup dengan pakaian. Dan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi, syukur kita kepada Allah itu adalah kita menggunakan pakaian. Yang kedua, hikmahnya adalah dari apa yang tadi kita uraikan dari beberapa hadis, dan kesimpulan dari hadis tersebut adalah 6 poin tadi. Rasul menggunakan pakaian yang ada saja. Ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan beliau hanya punya beberapa, tidak banyak. Ini adalah bentuk zuhud beliau. Zuhud itu maknanya kesederhanaan kalau dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa yang umum, makna zuhud itu adalah tidak mengejar dunia untuk tujuan dunia, tapi mengejar dunia untuk tujuan akhirat. Atau dalam bahasa Ali radhiyallahu an, aku tidak pernah meletakkan harta pada hatiku, tapi hanya pada tanganku. Kemudian yang ketiga hikmahnya adalah Rasul menghindari pakaian dengan tujuan popularitas. Nah, simbolitas yang kita lihat tadi bahwa Nabi sering menggunakan pakaian putih, itu maknanya adalah beliau menghindari dari sesuatu yang terlalu, ya, memperlihatkan kesombongan misalkan. Selain nanti hikmah yang disebutkan juga secara syariat itu adalah bahwa pakaian putih itu, ya, ketika dia terkena najis, dia lebih mudah untuk dibersihkan. Jadi simbolitas kesederhanaan, itu simbol kesederhanaan. Bahwa Nabi sering menggunakan pakaian putih tadi. Dan menghindari kesombongan. Yang keempat adalah, yang penting dalam masalah pakaian itu teman-teman sekalian, jadi rahimakumullah, itu yang tidak melanggar syariat. Ya. Contoh pakaian yang menutup aurat. Ya.
Itu yang paling penting sebenarnya. Jangan transparan misalkan, tidak membentuk-bentuk tubuh misalkan. Ini yang paling penting sebenarnya. Yang harus menjadi garis bawah buat kita semuanya, poinnya adalah bahwa pakaian yang kita gunakan itu jangan sampai pakaian yang bisa tetap memperlihatkan aurat kita. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah, dan ini banyak digunakan dalam kebiasaan perempuan, dengan istilah dalam bahasa hadis atau bahasa Al-Quran, itu adalah tabarruj al-jahiliyah. Itu maksudnya adalah pakaian yang digunakan oleh perempuan, tapi dia masih memperlihatkan auratnya misalnya. Walaupun dia menutup aurat menurut kebanyakan masyarakat menilainya. Tapi tetap ya, memperlihatkan tubuhnya misalkan dan seterusnya. Ya, transparan misalkan pakaiannya dan seterusnya. Ya. Kemudian tadi disebutkan Rasulullah senang menggunakan gamis. Ketika saya mendengarkan penjelasan dari Ustadz yang kemarin itu, beliau mengatakan begini, libasul qaum huwa sunnah. Jadi kesunahan pakaian itu terkait dengan apa yang digunakan oleh Rasulullah itu bukan berarti apa yang digunakan oleh Rasulullah dalam hal ini gamis misalkan itu kemudian ya menjadi sesuatu yang mesti kita gunakan di Indonesia misalkan. Karena kata beliau libasul qaum huwa sunnah. Justru malah pakaian yang digunakan oleh masyarakat sekitar atau satu masyarakat atau satu kaum ya, itu adalah sunnah kebiasaan pada kaum itu. Mungkin kalau di kita pakai sarung misalkan, itu sunnah kita. Karena nanti begini bahasa lenehnya gitu ya. Kalau kita mengatakan bahwa gamis itu adalah sunnah Rasulullah SAW, Abu Jahal juga pakai gamis gitu. Ya, oleh sebab itu para ulama menundukkan persoalan ini bukan pada persoalan yang satu hal yang peniruannya itu harus sama persis dengan apa yang digunakan oleh Rasulullah. Akan tapi kita juga kemudian jangan menganggap orang yang menggunakan itu dengan dasar ini adalah pakaian yang digunakan oleh Rasulullah, itu juga tidak salah. Dan ini mungkin bagian dari min hubbin Nabi, bagian dari cara dia mencintai Rasulullah SAW. Seperti halnya siwak misalkan. Orang ketika berbicara tentang siwak, itu kan banyak kemudian mengatakan orang yang tidak 100% setuju dengan penggunaan siwak. Dia akan mengatakan hari ini bukan siwak, hari ini menggunakan odol misalkan. Nah, menurut pendapat ulama tidak begitu. Walaupun nanti ulama ada juga yang lain yang mengatakan cukup dengan odol saja. Selama jenis itu ada, atau benda itu ada, siwak itu ada, maka gunakan itu. Karena Nabi mengatakan, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalaulah tidak memberatkan umatku untuk melakukan siwak, maka akan kuperintahkan setiap kali dia mau sholat. Nah, coba lihat misalkan beberapa, kayak Habib Umar. Ya, saya lihat juga kemudian ada Sudais, itu menggunakan sebelum dia imam, ya misalkan mengingatkan kepada para jamaah rapatkan barisan, itu mungkin teman-teman biasa lihat juga dalam YouTube dan lain sebagainya, itu dia menggunakan siwak dulu itu, baru kemudian ditaruh lagi. Kita lihat Habib Umar juga begitu, dan itu min hubbin Nabi, itu adalah bentuk kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, dan nggak bisa diganti. Ya, nggak bisa diganti menurut mereka seperti itu. Dikombinasi boleh nggak? Boleh saja. Di rumah pakainya sikat gigi, tapi ketika mau sholat tetap menggunakan siwak. Dan itu sah-sah saja. Dan nggak perlu kita a priori terhadap orang yang mengamalkan amalan itu gitu. Geli gitu. Nggak begitu. Jadi itu bentuk cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan penggunaan gamis ini, ya teman-teman sekalian, ya, lagi penyunahannya atau dianggap sunnahnya itu adalah menggunakan pakaian yang
umum digunakan oleh masyarakat mereka tinggal. Libasul qaum wa sunnah. Ya. Jadi kalau jenengan nggak menggunakan gamis nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang menggunakan gamis, kita pun nggak perlu juga. Ya. Allah so amat sih gitu. Kayak gamis terus. Apa nggak susah itu lari gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Itu min hubbin Nabi. Karena Nabi menggunakan pakaian itu. Ya. Kalau kita lihat orang Arab memang terbiasa menggunakan pakaian gamis. Orang Indonesia mungkin pakai sarung. Kalau saya pakai gamis biar gampang aja sebenarnya. Karena udah terbiasa. Kalau pakai pakaian yang lain itu lebih rumit sebenarnya. Kalau pakai gamis lebih gampang. Langsung pakai udah. Celana selesai. Kalau pakai sarung dulu. Lama itu. Kalau di Indonesia juga saya belum tentu pakai ini. Ya, belum tentu pakai gamis. Ya. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, yang perlu saya sampaikan terkait masalah ya di sini ya poinnya teman-teman, pakaian ini pakai sarung pas betisnya di atas mata kaki. Memang ada riwayat yang berbunyi begini, ma asfala al-ka'bain finnar. Di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Itu hadisnya sahih teman-teman. Tapi begini, cara kita membaca hadis ini, jadi gini gampangnya. Ketika membaca hadis ini, ada dua pendapat. Gampangnya begitu. Ada dua pendapat. Ada pendapat yang menyebutkan, pahami hadis tersebut secara tekstual. Berarti orang yang sarungnya ya atau celananya di bawah mata kaki, maka dia benar. Itu ada yang memahami secara tekstual. Memahaminya ya begitu hadisnya bunyinya begitu dipahami gitu. Ada banyak. Dan itu jadi meme gitu. Iya kan? Ya itu silahkan. Akan tetapi kemudian mereka yang memahami begitu jangan juga kemudian tendensius terhadap mereka yang memahami dengan pemahaman yang berbeda. Kenapa? Karena hadis yang berbicara tentang ini banyak. Hadisnya nggak cuma satu. Nah, di dalam kaidah hadis itu, ushul hadis atau ilmu hadis, ketika satu masalah hadisnya banyak atau dalilnya banyak, itu harus dilakukan yang disebut dengan al-jam'u wa taufiq. Dikumpulin tuh hadisnya. Kalau hadisnya itu ya banyak, setelah dikumpulkan baru kemudian diputuskan sebenarnya memahami hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini seperti apa. Oh ternyata misalkan ya Nabi itu ya melihat kebiasaan masyarakat Arab saat itu ketika pakai pakaian itu sampai apa tuh nyeret-nyeret gitu ya. Karena pernah ketika satu sahabat menggunakan sarung itu jatuh terus sarungnya sampai di bawah mata kaki. Dan ketika dia mengatakan kepada Nabi, jawaban Nabi, engkau nggak masuk kategori orang itu. Nah, apa ilatnya? Kita baru cari ilatnya. Ternyata ilatnya itu, ilatul hukminya adalah khuyala. Sifat sombong. Berarti kalau orang nggak termasuk pada kategori sombong itu, nggak termasuk kan yang ada di neraka. Itu cara memahami hadisnya. Ya. Jadi teman-teman yang biasa dengar kajian yang kemudian melarang di bawah mata kaki, tiba-tiba langsung gunting semua celananya ya. Melihat temannya yang nggak begitu ya jangan kemudian disalahin gitu. Karena memang pendapat-pendapat yang lain pun banyak yang menyebutkan bahwasanya penyebab dilarangnya itu adalah karena kesombongan. Kalau nggak sombong berarti nggak masuk. Ya. Kalau kita mau menghindari pakaian kita dari najis dan lain sebagainya, ya janganlah sampai terseret lah gampangnya begitu. Terinjak-injak sepatu, kadang-kadang kan banyak orang menggunakan pakaian seperti itu kan, injak sepatu, terinjak sendalnya, itu juga harus dihindari. Karena bisa saja itu membuat kita tidak
merasa nyaman untuk digunakan di dalam ibadah kepada Allah. Ya. Terakhir, ya, tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW ya, suka menggunakan satu gelas. Ya. Jadi Rasul menggunakan satu gelas itu ternyata hikmahnya adalah ya, jadi berbagai minuman Rasul tadi Nabi misalkan air kurma itu ya, air yang sudah direndam dengan kurma, kemudian misalkan susu, misalkan ya madu. Nah, itu adalah bentuk kezuhudan Rasulullah SAW. Rasul itu kaya teman-teman, tapi kenapa pola hidupnya seperti itu? Ya, karena beliau ya mencontohkan kepada kita semuanya gaya hidup yang sederhana. Ya. Makanya mungkin sebagian ustadz atau sebagian guru-guru kita yang suka mengingatkan kita juga itu, ya, bahwa bukan tidak boleh kita memiliki pakaian yang banyak, misalkan, akan tapi harus melihat sisi kemanfaatannya. Ya. Tangga kita pakai bajunya nggak ada lagi misalkan, itu lagi kita pakaiannya begitu luar biasa gitu. Ya. Itu kan satu bentuk tidak empati kepada apa yang dipakai oleh masyarakat kita. Sebab itu ya jangan sampai nanti di hari kiamat juga pakaian-pakaian yang kita biarkan itu bersaksi di hadapan Allah karena kita menzolim orang lain yang tidak menggunakan pakaian yang layak misalkan. Ya, jadi kesederhanaan yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita ini harus benar-benar kita lakukan teman-teman sekalian. Ya, seperti itu. Ini sebenarnya mau dibahas nanti pagi, tapi nggak apa-apa, sekarang saja ya. Karena waktunya masih panjang. Selanjutnya adalah cara jalan dan duduk Rasulullah. Ya, singkat saja karena ada dua persoalan. Yang pertama adalah teman-teman sekalian, terkait dengan cara jalan Nabi, itu Nabi kalau jalan tegak teman-teman. Bahkan ya seakan-akan dia sedang berjalan pada posisi sedang menurun. Orang kan kalau lagi turun nggak mungkin dia posisi bungkuk ya, tergelincir. Jadi seakan-akan ketika jalan dengan tegaknya itu Rasulullah seperti jalan posisinya lagi turun. Dalam satu riwayat disebutkan seperti itu. Bila Nabi berjalan, maka ia berjalan dengan tegak seakan-akan beliau sedang menapaki jalan sambil menurun. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang pertama, cara jalan Nabi. Ya. Kalau kita nanti kemudian mau ambil hikmah yang lain secara kesehatan, itu saya kira banyak. Ya. Orang yang jalan dengan tegak, dengan jalan yang tidak tegak apa? Dan lain sebagainya. Itu saya kira bisa kita telusuri secara hikmah sihiyah gitu ya, hikmah secara kesehatan. Ya. Dan itu biasanya munculnya memang belakangan. Ya. Hikmah-hikmah yang sifatnya di luar ya, hikmah utama, misalkan hikmah kesehatan dan lain sebagainya itu muncul belakangan setelah dianalisa misalkan oleh para ahli. Yang kedua adalah cara duduk Nabi nih. Cara duduk Nabi yang biasa itu beliau biasa ya melakukan cara duduk ihtiba ya, atau kurfasya. Apa duduk ihtiba itu? Duduk memeluk lutut. Saya perlu contohkan ya. Itu kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Enggak ya? Gini nih. Kita apa biasanya ngomongnya ini? Nah gini. Ya. Nabi biasa duduk seperti ini. Dalam posisi yang umum, yang biasa gitu ya. Ya. Begini duduknya. Atau yang kedua, tabarruk. Sila. Yang kedua itu tabarruk, duduk sila. Nah, ini ada riwayat memang yang menyebutkan ketika mendengarkan khutbah, Nabi tidak melakukan
atau bahkan kalimatnya melarang. Duduknya sambil diangkat seperti ini. Ini saya ini nggak bisa nih, halang perut ini. Ya, mungkin kalau teman-teman bisa lebih ini lagi, lebih dempet lagi, saya udah nggak bisa ini. Ya, jadi posisi tangan seperti ini. Ya. Atau kadang Nabi sambil nyender. Nah, tadi larangan, ya, ada kalimat melarang saat mendengarkan khutbah. Itu larangan itu bukan berarti haram. Jadi jangan terlalu kaku gitu. Ada orang lagi dengerin khutbah, duduknya seperti itu, langsung kemudian haram itu. Enggak. Itu larangan itu bukan haram. Makruh. Karena ketika duduk seperti itu terlalu santai, bisa-bisa mudah ngantuk. Padahal khutbah itu bagian dari sholat. Itu hikmahnya. Ya. Jadi istilahnya ihtiba, duduk memeluk lutut. Atau kurfasya. Yang kedua tabarru itu duduk biasa itu. Ya. Kita biasanya makan sambil sila. Tapi nanti ternyata di sini cara duduk Nabi ketika makan nggak tabarru. Ada 3 cara duduk ketika makan. Ya, nanti saya contohin. Ya. Duduk yang kedua, yang umum di luar makan, itu ada duduk saat ibadah. Namanya duduk yang pertama iftirosh. Iftirosh itu adalah duduk di antara 2 sujud atau duduk tahiyat awal. Paham lah ya? Itu paham lah semuanya. Kira. Ya, ini. Ya. Yang kedua, duduk tawarru. Duduk tahiyat akhir. Nah, ini mungkin perlu saya sampaikan juga, biar teman-teman nggak kaget secara fikih ya. Ada yang ketiga namanya tabarru, tabarru sila. Jadi duduk tabarru itu bisa dilakukan saat sakit. Orang nggak bisa iftirash, nggak bisa tawarru, kemudian dia bisa pilih dengan cara ya, sila misalkan, tahiyat misalkan. Ya, sejak awal dia duduk dia sudah posisi tabarru atau bersila. Saya perlu sampaikan secara fikih biar teman-teman nggak kaget dengan kondisi perbedaan mazhab yang ada di sini atau tempat yang lain. Untuk mazhab Hanafi, mereka nggak membedakan antara tahiyat awal sama tahiyat akhir. Jadi jangan kaget. Ya mungkin teman-teman biasa lihat di sini. Ya, Uzbekistan itu Hanafi. Pecahan-pecahan Rusia itu Hanafi. Ya, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, ya asal jangan ketan hitam gitu ya. Ya. Itu mereka biasanya tidak membedakan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Ya. Dan itu riwayatnya ada teman-teman. Ya. Nggak mungkin, jadi jangan begini berpikirnya. Saya kesel itu kalau ada orang yang berbeda madhab, terus berpikirnya begini. Mungkin dulu Imam Syafi'i nggak tahu. Kamu ngomong begitu kata saya. Berani ngomong begitu. Imam Syafi'i nggak tahu dalilnya. Atau kita sebaliknya bilang, mungkin Imam Hanafi nggak tahu. Itu juga keliru kita ngomong kayak begitu. Jangan sampai kita ngomong kayak begitu. Kita berbeda madhab harus saling menghargai perbedaan itu. Nah, di dalam masalah fikih harus pahami ada istilah namanya tanawu'at fil mazahib atau tanawu'at fil ibadah. Tanawu'at itu satu cara yang dia bisa berbagai macam caranya, berbeda-beda. Yang penting cara itu semuanya ada dalilnya. Ada yang digerakin, ada yang enggak. Ya. Jangan yang enggak digerakin ngeliatin temennya. Ada yang dari awal sudah nunjuk, ada yang asyhadu Allah. Itu semua ada dalilnya dan sahih semua. Ya. Jadi perbedaan itu selama masih ada dalilnya, jadi jangan dipertengkarkan. Kalaupun nanti misalkan tidak ada dalilnya, istinbatnya menggunakan qiyas misalkan. Seperti Imam Syafi'i dalam masalah niat misalkan.
Itu menggunakan kias, itu jangan dipersoalkan lagi. Jenengan belajarnya sama bukan atau nggak terbiasa menggunakan madhab Syafi'i misalkan waktu di Indonesia ikutnya MTA, ikutnya Muhammadiyah misalkan. Ya. Dengar temannya tetangganya atau ikut Persis pakai apa? Pakai niat nawaitu. Itu. Nah, jangan begitu. Ya. Itu semua ada dasarnya. Ya. Ini perbedaan ini saya kira harus dipahami sebagai sebuah hal yang di dalam istilah Islam itu adalah persoalan-persoalan yang memang tidak bisa dihindari perbedaannya. Persoalan mutaghayyirat namanya. Ya, bukan persoalan thawabit. Ya. Itu ya. Saya kira cukuplah sampai situ pembahasannya karena kita tidak sedang membahas masalah itu. Kemudian yang terakhir masalah duduk saat makan itu. Jadi begini teman-teman, ada dalil yang menyebutkan aku tidak makan sambil duduk itka. Ya. Apa itu maksud itka kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim? Ya. Aku tidaklah makan makanan seperti orang yang ingin banyak makan. Lalu dia mengambil posisi duduk yang nyaman. Namun aku duduk seperti orang yang akan bangkit seperti makan sedikit. Jadi posisi itka itu posisi nyaman. Tapi nyamannya itu seperti orang yang mau makan sangat banyak. Sebenarnya cara duduk seperti itu, atau yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, itu nggak melakukan itu. Rasul malah melakukan 3 cara duduk. Yang pertama disebutnya iq'a. Duduk di atas kedua tumitnya. Ini teman-teman. Belakangnya apa gimana? Belakangnya ya. Ini yang pertama. Yang pertama cara duduknya seperti ini. Duduk di atas kedua tumit, jari ditekuk. Yang kedua, begini. Yang ketiga, kaki kiri di atas, kaki kanan ini. Apa hikmahnya? Tadi hikmahnya. Nabi itu menghindari dengan nyamannya duduk, maka makannya banyak. Nabi itu enggak makan banyak, teman-teman. Kita aja yang makannya banyak. Gitu. Makanya Nabi itu, atau dalam satu riwayat disebutkan Umar pernah marah melihat salah seorang sahabat yang perutnya buncit. Ini sumber penyakit ini. Gitu. Ini bukan laki-laki ini. Jadi Nabi itu ya ideal. Tubuhnya ya salah satunya adalah menghindari makan banyak. Dalam satu hadis yang lain disebutkan kita harus membagi sepertiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ya, jangan difulkan semuanya untuk makanan. Akhirnya kita nggak bisa nafas. Terlalu kenyang soalnya. Sampai bangun aja susah itu. Ya. Ini kita kan bicaranya mau ngikutin Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Semoga dengan cara itu hidup kita lebih barokah. Itu kan? Ya, lebih barokah. Tentu Nabi mempraktekkan apapun yang dipraktekkan oleh Nabi, sekecil apapun itu punya hikmah, teman-teman. Itu punya hikmah. Ya. Dan secara kesehatan ternyata dicari ini semuanya oleh orang-orang di luar Islam. Sampai ingin mengetahui kenapa duduknya seperti itu, kenapa dan seterusnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin tradisi dengan cara duduk seperti ini di negara tertentu atau di daerah tertentu, di wilayah tertentu, seperti di Indonesia misalkan tidak biasa. Orang kalau makannya begitu nggak sopan banget kamu gitu ya. Kita ambil hikmah atau ambil intinya. Intinya sebenarnya ya terkait masalah makan itu adalah yang dihindari oleh Nabi. Kalau dia atau kalau beliau itu nyaman dengan cara duduknya, maka porsi makannya akan begitu banyak. Jadi dalam riwayat disebutkan dia seperti kayak mau bangkit lagi duduknya itu. Kayak mau bangun lagi. Jadi mau kayak cepat-cepat selesai gitu. Ya biar nggak terlalu banyak makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Karena begini kata para ulama. Ya,
Di antara sebab orang itu susah beribadah atau dekat kepada Allah karena kathratut ta'am, banyak makan. Orang susah melakukan qiyamul lail biasanya karena sebab salah satunya banyak makan. Maka Nabi itu kalau habis makan misalkan salah satu di antara sunnahnya itu bergerak, ya, nggak langsung istirahat. Kalau kita kan nggak, habis makan langsung tidur. Gitu. Padahal secara kesehatan banyak sekali efek kesehatan yang akan timbul kalau misalkan habis makan kita langsung asam lambung lah apa lain sebagainya. Itu ya teman-teman, saya kira ya dua hal. Pertama pakaian, yang kedua adalah masalah cara duduk dan jalan Nabi Muhammad SAW yang kita intisarikan dari kitab ya Syama'ilun Nabi atau Syama'il Al-Muhammadiyah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, ya, khusus buat saya, ya, karena saya kalau bicara tentang mengikuti apa-apa yang contohkan Rasulullah, saya pun masih sangat jauh, ya, sangat jauh sekali, tidak ada kuku-kukunya. Ya, semoga saya pun bisa mengamalkan walaupun belum terlambat, ya, apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, sebagai bentuk cinta kita, ya, untuk mengambil barokah dalam kehidupan kita dari Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah silakan untuk 2 pertanyaan, ya, kepada jamaah. Lalu di pengumuman ya, makannya bisa ya. Langsung, oke, sudah ready. Jadi mohon silakan bertanya untuk 2 orang. Acungkan jari. Kalau takut saya ambil 1. Atau Mas Faat, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Mohon bertanya Ustaz mengenai bab mazhab tadi. Bagaimana cara maksudnya apa yang menyebabkan adanya perbedaan mazhab tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita menggunakan, ada 4 mazhab itu, boleh menggunakan 4-4-nya, misalkan kayak 1 hari mazhab Syafi'i, hari kedua mazhab Hanafi dan seterusnya. Sekiranya begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih contoh ya. Pertanyaan pertama saya kasih contoh. Di dalam satu ayat yang berbicara tentang masalah wudhu misalkan, ya, itu ada dalil bunyinya, ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya, wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Perhatikan itu ayatnya tuh. Wamsahu biru'usikum. Ada huruf ba di situ ya. Wamsahu biru'usikum. Nah, ternyata satu dalil ini dipahaminya berbeda-beda oleh, katakan tadi, madhab-madhab yang ada. Kalimat biru usikum itu, ba di situ ada yang memahami litab'id, ya, diartikan sebagian. Jadi ada yang memahaminya membasuh seluruh kepala, ada yang memahaminya membasuh sebagian kepala. Siapa yang memahami sebagian kepala? Itu Imam Syafi'i. Karena ba di situ tabi'in. Sehingga kalangan Imam Syafi'i atau kalangan madhab Syafi'i, dia hanya begini. Udah sah. Karena sebagian saja, nggak perlu semuanya. Tapi Abu Hanifah misalkan, atau kemudian Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad itu padahal anak muridnya Imam Syafi'i. Dia memahaminya seluruh. Sambil kemudian dia berpedoman pada hadis yang lain. Ketika Nabi melakukan wudhu itu, Nabi membasuh kepalanya dari depan sampai belakang ditarik ke depan. Itu hadisnya bunyi begitu. Ini yang digunakan misalkan oleh Persis, oleh Muhammadiyah. Ya, ketika berwudhu, ya, mereka langsung. Ya. Pertama yang tadi, dalil tadi, wamsahu biru'usikum, ini dalil global, dalil umum tentang masalah wudhu. Dipahaminya itu memang seluruhnya. Dikuatkan oleh hadis yang lain,
ya bahwa Nabi itu ketika membasuh kepalanya hanya 1 kali berdasarkan hadis yang lain. Itu ya. Jadi begitu. Jadi perbedaan itu dalam hal memahami dalil yang memang ternyata boleh berbeda gitu. Nanti banyak lagi tuh dalil-dalil yang lain gitu. Itu baru satu contoh. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam masalah madhab ya, ada 2 memang masalah madhab. Yang pertama, mengikat diri kepada satu madhab, ada yang memahami bukan satu kewajiban. Persis tidak mengikat pada satu madhab. Muhammadiyah tidak mengikat pada satu madhab. Ya. Atau Salafi hari ini juga tidak mengikat pada satu madhab. Apakah salah? Menurut para ulama tidak salah. Ya. Akan tapi buat mereka yang mengikat pada satu madhab, ya, mengapa? Karena ya, untuk memahami teks-teks yang tadi itu butuh kemampuan ataupun keilmuan yang memadai sehingga dia bisa memahami dalil-dalil yang ada itu. Nah, untuk lebih selamat memahami dalil-dalil tersebut, mereka beriktimat atau bersandar langsung kepada para madhab-madhab yang ada. Itu yang pertama saya sampaikan. Ya, mereka yang kemudian bersandar pada satu madhab tertentu, ya mereka menganggap bahwa memang untuk bisa memahami dalil-dalil yang ada tentang masalah hukum dan lain sebagainya itu harus berpedoman kepada madhab-madhab yang ada, sehingga mereka ya menganggap madhab itu menjadi sesuatu yang wajib. Nah, tapi yang tidak bermadhab jangan salahkan, gitu ya. Ini perlu juga hazanah kita biar kita memahami gitu ya, sehingga tidak kaku. Yang kedua, mereka yang memahami harus bersandar pada satu madhab, inilah yang kemudian punya kaidah yang lain disebut dengan talfiq, berpindah-pindah madhab. Itu boleh nggak? Nah, buat mereka yang harus bersandar pada satu madhab tertentu, mereka mengatakan tidak boleh. Ulama-ulama yang ketat dalam masalah ini menganggap tidak boleh, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sifatnya darurat. Ya. Jadi kita misalkan di sini, ya tidak ada satu keadaan darurat, maka kita harus berpegang pada mazhab kita, kecuali nanti keadaannya darurat. Misalkan saya pernah bahas masalah salat Jumat saja. Itu mazhab yang ada rata-rata mengatakan harus 40 orang. Tapi kita bisa keluar dari persoalan mazhab itu lantaran kondisinya nggak ideal. Itu yang disebut dengan berpindah pada satu mazhab. Apakah boleh dalam keadaan darurat buat mereka yang berpegang pada mazhab itu harus? Ya, maka itu dibolehkan. Tapi buat mereka yang pada dasarnya tidak bermadhab secara khusus, ya mereka tinggal melihat kondisi saja yang ada. Kalau memang ternyata boleh, ya boleh. Seperti itu. Ya, tapi intinya adalah talfik diperbolehkan. Ya, selama itu atau berpindah madhab itu dibolehkan selama itu darurat. Kalau tidak, menurut mereka yang harus pada madhab tertentu, itu kita nggak boleh main pindah-pindah semaunya. Gitu. Paham ya Mas ya? Gitu. Mudahnya begitulah kira-kira ceramahan. Baik, terima kasih.